Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan menguraikan sebuah ringkasan tentang kitab satu kitab kearifan Jawa dari Ensiklopedia Kearifan Jawa untuk menggali mutiara kearifan Jawa dari kitab Kakawin Arjuna Wiwaha dan Ajaran Dharma. Semasa pemerintahan Airlangga di Kahuripan tahun 1019 sampai dengan 1045, hiduplah seorang empu sastra tersohor bernama Empu Kanwa. Airlangga sangat memperhatikan kehidupan sastra di negerinya. Empu Kanwa diminta untuk menuliskan karya sastra, sebuah karya yang dimaksudkan guna melukiskan keberhasilannya dalam menaklukkan wurawari dari Lauram. Era ketika pemerintahan Dharma Wangsa Teguh, Raja Mataram kuno periode Jawa Timur 985 sampai dengan 1006 membumi hanguskan istana di Wautan. Dalam peristiwa yang dikenal dengan Mahapralaya itu dipicu oleh dendam Haji Wurawari karena ditolak Dharma Wangsa Teguh untuk menikah dengan putrinya, yaitu istri Airlangga. Menjadi salah seorang warga atau abdi negeri Kahuripan yang baik, Empu Kanwa menyanggupi perintah Airlangga untuk menuliskan karya sastra yang kelak diberi tajuk Kakawin Arjuna Wiwaha. Perkawinan Arjuna, sebuah karya sastra yang mengisahkan tentang perkawinan Arjuna dengan Supraba setelah mampu menaklukkan raksasa Niwata Kawaca, raksasa yang ingin menyunting Dewi Supraba. Sebagai karya sastra, Kakawin Arjuna Wiwaha tidak hanya menarik kisahnya, namun juga memiliki kandungan makna yang sangat luar biasa. Makna dengan merefleksikan pemikiran-pemikiran filosofis Jawa yang sangat arif dan pantas diterapkan di dalam melaksanakan dharma, suatu pengabdian tulus dari seorang anak manusia, di dalam turut memayu hayuning bawono, menjaga keindahan dan keselamatan jagat raya. Bagian pertama, kisah Arjuna Wiwaha. Dikisahkan kahyangan Jonggiri Saloka diserbu pasukan raksasa di bawah komando Prabu Niwata Kawaca, seorang raja raksasa yang ingin meminang Supraba, namun ditolak oleh para dewa. Karena tidak sanggup mengatasi amukan Niwata Kawaca dan pasukannya, para dewa dan para bidadari yang dipimpin oleh Bathara Narada berhasrat meminta bantuan kepada Arjuna. Lantaran Arjuna sang kesatria Pandawa itu tengah melakukan tapa brata, maka Bathara Narada meminta para bidadari untuk menggodanya. Sebagai seorang kesatria turunan para pertapa, Arjuna tidak tergoda sama sekali dengan kecantikan para bidadari itu. Menyaksikan hal itu, Bathara Indra mengambil inisiatif untuk menggoda Arjuna dengan merubah wujud menjadi seorang resi. Kepada Arjuna, resi jelmaan Bathara Indra itu menghardik dengan lantang. Sesungguhnya bertapamu tidak akan mencapai kesempurnaan, wahai Arjuna. Karena bertapamu itu hanya untuk memenuhi kepentinganmu pribadi, memburu pembebasan dirimu sendiri. Gitu bukan? Kau salah besar, resi. Aku bertapa bukan untuk memenuhi kepentingan pribadiku, namun untuk kepentingan keluargaku, agar dapat memenangkan perang Baratayuda di padang Kurusetra. Mendengar jawaban dari Arjuna, resi jelmaan Bathara Indra itu lenyap dari pandangan mata. Tak lama kemudian muncullah seekor babi hutan bernama Mamang. Babi hutan itu murka, utusan Prabu Niwata Kawaca yang akan membunuh Arjuna. Namun, niat jahat babi hutan itu tidak terpenuhi. Sesudah tewas karena anak panah yang dilepaskan dalam waktu bersamaan oleh Siwa, Bathara Guru, dan Arjuna. Sepeninggalan babi itu, terjadilah perselisihan antara Siwa dan Arjuna. Perselisihan yang dipicu karena berebut tentang siapakah pemanah pembunuh babi itu. Namun, perselisihan itu berakhir sesudah Arjuna mengalah dengan mengakui bahwa Siwa sebagai pemanah pertama. Dari sikap rendah hatinya itu, Siwa memberikan hadiah kepada Arjuna berupa panah Pasopati.
Melalui panah itu Arjuna menyanggupi untuk bertanding melawan Prabu Niwata Kawaca. Singkat cerita, Prabu Niwata Kawaca tewas di tangan Arjuna melalui panah Pasopati. Di dalam jagat pakeliran Jawa Gagrak Yogyakarta, Prabu Niwata Kawaca sesungguhnya putra Arjuna sendiri yang lahir dari Dewi Srikandi, putri Prabu Drupada dari negeri Cempala. Kelak, Sukma Prabu Niwata Kawaca yang menjadi penghuni kawah Candra di Muka akan dibebaskan oleh Arjuna naik ke surga Tunda Sanga atau surga tingkat ke-9. Bagian kedua, ajaran kearifan Kakawin Arjuna Wiwaha. Di balik naskah Kakawin Arjuna Wiwaha menyimpan beberapa ajaran kearifan yang dapat diaplikasikan oleh manusia dalam menjalani kehidupan. Beberapa ajaran yang dapat dipetik dari naskah tersebut antara lain: 1. Dilarang melanggar kodrat. Tujuan Prabu Niwata Kawaca raksasa untuk menyunting Supraba, seorang bidadari, merefleksikan pelanggaran kodrat di dalam berjodoh yang ditentukan oleh bobot, bibit, dan bebet. Artinya seseorang yang ingin berjodoh harus menyelaraskan dengan kepribadian, pemikiran, cita-cita, dan hal-hal prinsipal lain dari calon pasangannya. Bila kaidah tersebut dilanggar, maka akan berakibat buruk di dalam melayarkan bahtera rumah tangga di kemudian. Yang kedua, tapa brata untuk keteguhan jiwa. Melaksanakan tapa brata yang ditunjukkan untuk mengkristalkan hubungan antara Arjuna dan Dewata merupakan modal awal dalam membangun keteguhan jiwa. Karena memiliki jiwa yang teguh itu, maka Arjuna tidak akan tergoda dengan keindahan paras para bidadari dan hardikan Bathara Indra. Dengan demikian, apabila manusia dapat melakukan tapa brata yang sempurna, tidak akan mudah tergoda dengan paras cantik wanita, kemilaunya emas permata, tumpukan uang yang menggiurkan, serta pelecehan dari orang lain. Hanya melalui keteguhan jiwa manusia akan mendapatkan kedamaian lahir dan batin. Intisari yang ketiga, tapa brata sebagai kesadaran berdharma. Melalui tapa brata, seseorang akan mampu membuka katup-katup kesadaran insaniahnya. Kesadaran terpuncak untuk melakukan dharma yang merupakan kewajiban setiap manusia dalam turut hamemayu hayuning bawono. Karenanya Arjuna yang telah mampu menyempurnakan tapa bratanya kelak akan menjadi senopati dalam perang Baratayuda, perang suci untuk menumpas keangkara murkaan Kurawa dari muka bumi, hingga kehidupan di bumi mencapai ketentraman dan perdamaian. Intisari yang keempat, mengalah untuk mencapai kemenangan. Usai babi Mamang Murka tewas, Siwa dan Arjuna berebut untuk mengakui sebagai pemanah pertama. Karena Siwa tidak mau mengalah, Arjunalah yang mengalah. Dari sikap kerendah hatian itu, Arjuna kemudian mendapat panah Pasopati dari Siwa. Selain itu, Arjuna dinikahkan oleh Siwa dengan Supraba, bidadari berparas menawan dari Kayangan. Terdapat suatu interpretasi bahwa Pasopati dan Supraba yang diperoleh Arjuna sesudah melaksanakan tapa brata tersebut bermakna secara simbolik sebagai berikut. Pasopati berasal dari kata paso dan pati. Paso atau pasu memiliki makna hewan. Selanjutnya pati memiliki makna mati. Dengan demikian, Pasopati bermakna nafsu hewani yang telah binasa di dalam jiwa manusia. Arjuna yang telah mendapatkan anugerah panah Pasopati bisa menaklukkan 5 sifat hewani yang berada di dalam jiwanya. Kelima sifat hewani yang berada di dalam jiwanya itu antara lain: pertama, memiliki sifat rendah, seperti anjing yang berjalan dengan kepala menunduk selalu menciumi mangsanya yang selalu dimangsa. Hal itu yang berhasil dihilangkan. Yang kedua, memiliki sifat ragu-ragu. Arjuna dapat menghilangkan sifat ragu-ragu. Yang ketiga, memiliki sifat takut atas segala sesuatu yang baru. Arjuna berani mengambil resiko menghadapi tantangan yang baru. Keempat, memiliki sifat yang selalu mengutamakan kebutuhan pribadi dan keluarga ketimbang dharmanya. Jadi seseorang ksatria itu harus mampu menghilangkan sifat keempat ini ya, yaitu keegoan dirinya atau kebutuhan pribadinya. Kelima, memiliki sifat kaku atau tidak mudah menerima atas perubahan zaman. Itu pun juga berhasil dihilangkannya. Sesudah menaklukkan kelima sifat hewani itu,
yaitu sifat rendah, sifat ragu-ragu, sifat takut, sifat mengutamakan kepentingan pribadi, sifat kaku. Kelimanya berhasil ditepis oleh Arjuna, mampu melumpuhkan keangkara murkaan Niwata Kawaca melalui dharmanya. Arjuna mendapatkan anugerah berwujud cahaya maha cahaya yang dilambangkan dengan Supraba. Itulah tadi keempat inti sari dari kakawin Arjuna Wiwaha. Di lingkup masyarakat terdapat suatu ungkapan bahwa seseorang anak harus mikul dhuwur mendem jero atau menghormati kepada kedua orang tuanya. Namun di dalam kisah Arjuna Wiwaha diajarkan bahwa Arjuna memiliki kewajiban untuk membebaskan Niwata Kawaca, putra dari Kawah Candra di muka. Dari sini dapat disimpulkan bahwa doa orang tua sangat menentukan apakah anak tersebut akan mendapatkan nasib buruk atau baik. Untuk itu, orang tua bijak harus dapat menjaga ucapannya agar tidak menjadi doa buruk kepada anak-anaknya. Itulah tadi 5 pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Arjuna Wiwaha. Semoga dapat bermanfaat. Kita akan mengupas ensiklopedia kearifan Jawa yang lainnya